buat teman-teman yang juga masih baru, pengenalan ini mungkin akan berguna ya. Produk Carling Promise ini adalah kategori unit link, di mana unit link ini adalah produk asuransi yang memiliki unsur investasi di dalamnya. Makanya kalau sepeda ini ada proteksinya, ada investasinya, begitu ya. Dan pada produk Carling Promise kita tidak ada yang namanya asuransi kesehatan. Jadi hanya ada asuransi jiwa saja. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini nilai asuransi jiwa dan investasinya saja ya. Jadi ada dua unsur. Sekali lagi, produk ini adalah produk asuransi jiwa dengan nilai investasi. Kalau dalam bahasa saya bilang manfaat dasarnya asuransi jiwa. Sedangkan investasi ini adalah manfaat ekstra. Seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, UP-nya hanya ada 3 saja. Dan bagi Anda yang bertanya-tanya, Pak, kenapa produk Carling Promise ini punya nilai asuransi jiwa atau UP ini cuma 60 juta aja, Pak? Atau paling kecilnya 21 juta? Karena kita memberikan satu pilihan manfaat yang kalau tidak terjadi resiko, teman-teman masih bisa menikmati manfaat investasinya. Ini yang sebenarnya menarik. Jadi sekali lagi, kalau di luaran sana mungkin yang diprioritaskan adalah manfaat asuransinya. Jadi kalau meninggal atau kalau sakit, dapat manfaat asuransi. Tapi kalau nggak meninggal dan kalau nggak sakit, gimana? Inilah yang diberikan sekali lagi dari Carling Promise. Kalau nggak meninggal, ya tetap bisa menikmati manfaat ekstra investasinya. Seperti itu ya. Yang tentu akhirnya nilainya juga cukup besar ya. Nah, mengenai investasi sendiri ada 3 unsur instrumen yang ada di dalamnya ya, yaitu pasar uang, pendapatan tetap, dan ekuitas. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah high risk, high return, kalau mau untungnya besar, maka harus berani ambil resiko yang tinggi juga, begitu ya. Nah, itu ada di dalam efek ekuitas atau saham. Sedangkan kalau pasar uang dan pendapatan tetap ini sebenarnya relatif stabil, di kisaran 6-8% lah per tahunnya ya, untuk pasar uang dan pendapatan tetap. Nah, sehingga sekali lagi kenapa disebut Carling Promise? Karena campuran antara ketiga instrumen ini. Nah, ada nggak biaya-biaya di dalam Carling Promise? Ada ya, jadi jangan bilang asuransinya gratis atau dapat asuransi cuma-cuma gitu ya. Nanti orang salah kaprah, karena ini kan produknya produk asuransi gitu loh. Memiliki manfaat ekstra investasi. Nah, maka teman-teman bisa lihat ada 3 biaya di dalamnya. Biaya akuisisi hanya 5 tahun, biaya asuransi dan administrasi selama polisnya masih aktif ya, atau masih ada saldo investasi, maka ini akan memotong setiap bulan. Relatif kecil ya, jangan khawatir. Nah, Anda mungkin juga sudah hafal banget nih dengan alokasi investasi dan akuisisi ya. Jadi kalau Anda bayar premi 1 juta, maka uang tersebut saya katakan sudah mengalami perubahan. Jadi sekali lagi, premi ini Anda bayarkan ke perusahaan asuransi, maka manfaatnya sudah berubah. Jadi uang 1 juta itu sudah berubah menjadi asuransi senilai 60 juta dan investasi senilai 40% kalau itu masih pembayaran premi tahun pertama. Nah, jadi ada biaya akuisisi yang artinya premi Bapak Ibu semua yang masuk ke investasi itu hanya sebagian, yaitu 40, 75, 90, 95. Dan ini satu alokasi yang nilainya besar. Kalau Bapak Ibu menghitung secara total premi 5 tahun secara keseluruhan, bisa dibilang nilainya 79% masuk ke dalam investasi. Seperti itu. Nah, sisanya berarti akuisisi kecil ya. Cuman 21%. Kecil sekali loh. Ya, apalagi ini untuk alokasi untuk investasi yang dikelola sampai usia 74 tahun. Nah, sedangkan tahun ke-6 100% ini abaikan karena premi kita hanya 5 tahun ya. Jadi yang tahun ke-6 100% ini tidak berlaku dalam Carling Promise yang ada di 3i Networks begitu. Nah, sedangkan untuk konsep kumpulan dananya, jadi uang Bapak Ibu yang masuk yang menjadi alokasi investasi dibagi harga NAB. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, kita ini ngumpulin unit, istilahnya ini nabung unit. Setiap premi yang kita setorkan akan menambah nilai, akan menambah jumlah unit kita. Kalau Bapak Ibu ngumpulin emas, kan yang dipegang emasnya, berapa gram. Nah, kalau ini unitnya, nambah berapa unit, bayar premi, nambah lagi berapa unit,
bayar premi, nambah lagi berapa unit, seperti itu ya. Kita mencicil unit. Dikelola secara profesional oleh manajer investasi dari Sentral Asia Raya, yang jika satu saat Bapak Ibu mau ambil uangnya, maka unitnya dijual, gitu ya, tapi tanpa perlu ke toko apa gitu ya. Nah, maka nanti unitnya dijual sesuai dengan harga, berapa nih harganya saat itu ya, maka nanti dikali lagi dengan harga NAB, keluar berapa rupiahnya, begitu ya. Nah, yang mempengaruhi naik turunnya investasi kita itu adalah NAB. Ya, jadi NAB itu sebenarnya adalah nilai satuan harga per unit. Berapa sih harganya nih sekarang nih? Nah, satuan harga per unit dalam investasi unit link itu disebut NAB, nilai aktiva bersih, atau kadang disebut juga NAV, Net Asset Value. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa dengan reksadana, ya ini istilahnya sama. Karena tata kelola investasi di unit link dan reksadana itu sama, ya. Konsepnya sama. Nah, adapun kalau Bapak Ibu proposal ya, seperti ini ya, yang Bapak Ibu perlu pahami, proposal ini adalah alat bantu hitung. Saya ulang ya, proposal ilustrasi seperti ini adalah alat bantu hitung. Jadi bukan merupakan satu jaminan atau satu kontrak. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu berpikirnya bahwa nilai investasi Bapak Ibu antara 6% sampai 20%. Ini alat bantu hitung. Seandainya 6% per tahun, seandainya 14% per tahun, seandainya 20% per tahun. Begitu ya. Dan sudah net, di dalamnya sudah termasuk biaya asuransi dan biaya administrasi. Dan otomatis sudah termasuk biaya akuisisi juga ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat, di 5 tahun pertama, angkanya lumayan ya, bisa digunakan sewaktu-waktu karena kan masih bayar premi, masih jalan terus. Jadi nilai unitnya nambah terus, gitu ya. Oke. Nah, mungkin sedikit melihat bagaimana sih angka ini bisa muncul. Ya, hitungannya seperti ini ya. Ini usia tertanggung 3 tahun dengan biaya asuransi tahun pertama sekian ya. Nah, hitung-hitungannya seperti ini. Jadi premi 1 tahun ya, dikurangi dengan biaya 1 tahun, ada akuisisi, administrasi, dan asuransi ya. Ini sesuai dengan proposal usia 3 tahun. Nah, maka kita ketemu nilai yang masuk sebelum kenaikan tuh sekian ya. Jadi dari premi 4.200.000 yang masuk investasi ya cuma segini. Ya, ini untuk usia tertanggung 3 tahun. Nah, seandainya terjadi kenaikan investasi atau kenaikan NAB 6%, tinggal tambahkan 1,3 juta tambah 6%. Nah, ketemulah angkanya 1431. Ini yang tertulis di dalam proposal gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu nggak capek ngitungnya, dibuatkan proposal. Jadi sekali lagi, proposal itu adalah alat bantu hitung. Jadi nggak perlu ngitung manual, sudah dihitungkan. Tapi bukan acuan atau bukan kontrak ya. Supaya mudah aja. Jadi kalau seandainya 6%, nah kita udah bisa menghitung berapa. Seandainya 14%, berapa, seperti itu ya. Nah, jika NAB saat ini adalah 2.800 per unit, maka dari nilai rupiah ini kita ketemu jumlah unit yang kita kantongin adalah 500-an unit. Nah, maka selanjutnya apabila harga unitnya naik dari 2.800 ke 3.300 sekian, maka kita bisa menghitung ulang saldo rupiah kita berapa sih gitu. Jadi sebenarnya dalam unit link investasi yang kita pegang sekali lagi adalah nilai nilai unitnya atau jumlah unitnya. Nah, jadi yang menarik dari investasi unit link itu kita pegang jumlah unit. Jumlah unit ini selama kita bayar premi nilainya akan nambah terus. Lalu akan berkurang jumlah unitnya ketika ada biaya administrasi dan biaya asuransi. Seperti itu ya. Nah, seandainya kenaikannya seperti ini, berarti kenaikan NAB-nya ini 20%. Dari 2.800 ke 3.360, ini berarti kenaikannya 20%. Seperti itu. Nah, ya. Ini contoh perhitungannya. Nah, lalu juga kita bisa lihat bagaimana melalui aplikasi Mobis, kita juga bisa melihat biaya-biaya yang timbul di dalamnya. Ada administrasi dan asuransi. Nah, biaya ini akan mengurangi unit yang kita punya. Nah, ini contohnya ya, ini polis yang sama, periode 1 bulan kemudian, jumlah unitnya berkurang. Ya. Nah, kenapa jumlah unit ini berkurang? Karena ada biaya administrasi dan asuransi. Cara menghitungnya bagaimana? Administrasi nilainya tetap ya, dibagi dengan harga unit saat itu ya. Nah, saat itu kan harganya 3.100 sekian. Nah, maka pemotongannya seperti ini. Begitu juga biaya asuransi. Nah, pada polis ini, biaya asuransi yang sudah dihitung 1 bulannya nilainya adalah 4.000 sekian.
ya maka pemotongannya minus 1 sekian ya, minus 1 unit seperti itu ya. Itulah harga yang memotong dia. Ya, ini dia ya. Oke, ini mengurangi ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah bayar premi selesai 5 tahun? Berarti kan jumlah unit kita tidak mungkin bertambah lagi, kecuali teman-teman lakukan top up, tapi ya kita tidak bahas di sesi ini ya. Nah, jadi berarti nanti kurang terus dong jumlah unitnya nih Pak, karena ada biaya bulanan. Tapi nggak perlu khawatir terlalu berlebihan juga. Selama nilai NAB-nya kita mengalami kenaikan, maka jumlah saldo akhir kita juga sebenarnya mengalami kenaikan ya. Ini contohnya ya, jumlah unit yang berkurang malah saldo naik karena NAB naik. Sekali lagi teman-teman, enaknya investasi unit link itu adalah kita pegang unitnya. Gitu ya. Kalau harga mah fluktuasi, harga tuh naik turun, biasa. Jadi jangan berpikir kalau investasi itu hanya mau untung aja. Ya bisa untung, bisa ada resikonya juga. Resikonya apa? Resikonya itu nilainya turun. Tapi kalau teman-teman nggak jual unitnya, satu saat kan nilainya naik lagi. Jadi jangan jual saat nilainya lagi turun, gampang gitu ya. Oke. Terus kemudian teman-teman kita bisa lihat selanjutnya fun fact sheet. Nah, ini adalah laporan kinerja. Jadi Pak, kita juga memiliki dokumen yang diterbitkan oleh manajer investasi ini sebenarnya untuk kita sama-sama baca. Kemana sih sebenarnya investasi-investasi ini masuk? Nah, jadi di sini banyak informasi ya, seperti berapa sih total dana yang dikelola pada produk Carling Promix. Nah, ini nilainya udah mencapai 2 triliun lebih nih. Ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat, nah ini contohnya. Jadi teman-teman, kinerja investasi pada Carling Promix bisa minus nggak? Bisa. Nih, 2015, minus 12%. Tapi itu mah biasa. Kan kita pengen keuntungan maksimal ya dalam investasi kita. Nah, kalau kita pengen naik tinggi nih kayak 2014 nih, dia naik 14%. Ya. Nah, tapi dia bisa juga naiknya hanya 9%, hanya 8%, atau kadang-kadang dia hanya 0%. Ya, tidak terjadi kenaikan yang signifikan begitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu hal biasa, teman-teman ya. Makanya jangka panjang nih, teman-teman lihat aja, memperoleh hasil investasi optimal dalam jangka panjang, menjaga tingkat resiko sesuai kondisi ekonomi mikro maupun makro. Nah, enaknya produk ini tuh yang tadi ya, campuran. Jadi kalau misalkan memang dalam kondisi ekonomi lagi nggak bagus di Indonesia, alokasi sahamnya akan dikurangi, minimum sampai 10%. Kalau memang buruk sekali, ya nanti akan dikurangin terus ya, lalu diperbanyak pasar uang, obligasi, reksadana, begitu loh. Ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nah, saham-sahamnya apa aja juga kita bisa lihat di fun fact sheet ini. Nah, terbukti dalam 13 tahun ya, sejak 2006 sampai 2019, kenaikannya itu mencapai 222%. Seperti itu, ya. Oke. Nah, terus juga kita bisa lihat nih, meskipun dia naik turun, tapi dalam jangka panjang dia akan naik terus kok. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir, oke? Ya, dan terakhir ya, manfaat pertanggungannya ada 3. Meninggal, maka dapat 100% UP plus nilai investasi. Lalu jika selesai kontrak dapat nilai investasi, tutup polis dapat nilai investasi, begitu ya.